Tahukah kalian, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 139 juta pengguna aktif media sosial. Dan kita, generasi muda usia 18 hingga 34 tahun, adalah kelompok yang paling banyak menggunakannya setiap hari. Tetapi di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama. Apakah di tengahnya ramainya media sosial, kita masih menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hidup kita? Yuk kita bahas bersama. Media sosial ibarat pedang bermata dua, bisa menjadi alat penguatan nilai kebangsaan, tetapi bisa juga mengikis jati diri kita. Mari kita telusuri pengaruhnya satu persatu terhadap kelima sila Pancasila. Sila pertama mengajarkan kita untuk hidup dalam keberagaman agama dengan penuh toleransi. Di media sosial, kita bisa menemukan banyak konten dakwah, pesan moderasi, dan kampanye kerukunan antar umat beragama. Ini adalah hal yang sangat positif. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata. Ujaran kebencian berbasis agama dan konten radikalisme masih tersebar luas. Algoritma media sosial yang bersifat echo chamber membuat pengguna hanya terpapar satu sudut pandang, yang bisa memperparah intoleransi. Sila kedua mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama dengan bermartabat dan penuh rasa kemanusiaan. Sayangnya, fenomena cyberbullying, body shaming, dan perundungan online masih terus meningkat. Anonimitas di balik layar membuat sebagian orang merasa bebas melakukan hal yang tidak akan mereka lakukan di dunia nyata. Ingat, di balik setiap akun, ada manusia nyata dengan perasaan yang bisa terluka. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Media sosial terbukti bisa menjadi wadah solidaritas nasional yang luar biasa. Gerakan pengumpulan dana untuk korban bencana, kampanye kemanusiaan, dan semangat gotong royong digital membuktikan bahwa persatuan masih hidup di hati generasi muda. Namun, polarisasi politik dan penyebaran hoaks masih menjadi ancaman serius. Contohnya konten provokatif berbasis SARA yang viral saat momen pemilu terbukti memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat kita. Sila keempat berbicara tentang demokrasi yang bijaksana, musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Positifnya, media sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat tentang isu kebangsaan. Tetapi, partisipasi ini belum selalu diiringi budaya musyawarah yang sehat. Komentar terburu-buru, opini tanpa verifikasi fakta, dan manipulasi opini publik oleh akun bot adalah tantangan nyata yang harus kita waspadai bersama. Dan kini kita sampai di sila terakhir, tentang keadilan yang seharusnya dirasakan oleh semua orang, termasuk di dunia digital. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era digital, muncul masalah yang disebut digital divide atau kesenjangan teknologi. Generasi muda di perkotaan memiliki akses internet yang jauh lebih baik dibanding teman-teman di desa. Ini adalah ketidakadilan nyata yang bertentangan dengan nilai sila kelima. Di sisi positifnya, media sosial menjadi alat advokasi yang powerful. Banyak masyarakat yang kini menggunakan platform digital untuk menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah, yang dimana ini merupakan ekspresi nyata dari nilai keadilan sosial. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, tingkatkan literasi digital. Sebelum share, cek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita jadi penyebar hoaks tanpa sadar. Yang kedua, jadilah konten kreator yang bertanggung jawab. Gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai positif, toleransi, dan semangat persatuan, bukannya kebencian dan perpecahan. Yang ketiga, aktifkan mode bijak. Berpikirlah sebelum berkomentar, menghormati perbedaan pendapat, dan selalu ingat bahwa di balik layar ada sesama manusia yang bermartabat. Media sosial adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Ia hadir, ia besar, dan ia terus berkembang. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi jiwa kita sebagai bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila. Ia adalah panduan hidup, termasuk kehidupan digital kita. Maka, jadilah generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga melek Pancasila.